Kita lanjutkan lagi tentang Christian Metz. Metz melihat bahwa terpesonanya penonton pada imaji setara dengan identifikasi sang anak terhadap imaji bayangan pada cermin. Yang paling penting adalah bahwa identifikasi cukup menyenangkan, suatu faktor yang diperkuat oleh rangsangan yang datang dari lembaga perfilman kepada para penonton. Jelas bahwa lembaga perfilman berkepentingan dalam memastikan bahwa para penonton meresapi dan memahami film sebagai mengikuti istilah Kleinian, suatu objek yang baik. Objek fantasi yang sering membentuk landasan khayalan yang menyenangkan. Sebaliknya, sebuah objek yang buruk adalah yang ingin dihindari para penonton atau subjek. Maka dari itu, seorang penonton memasukkan bukti positif yang terkait dengan kehadirannya di gedung bioskop, karena ia kemudian menjadi bagian dari lembaga ini. Ini untuk mengatakan bahwa yang imajiner dari subjek merupakan bagian integral dari lembaga yang sama. Sebagai akibatnya, film menjadi terintegrasi dengan hasrat subjek yang bersangkutan. Layar bioskop menjadi setara dengan cermin yang memberikan imaji atau bayangan dari kerinduan kehendak subjek itu sendiri. Metz menunjukkan bahwa karena bioskop itu terstruktur dengan cara seperti itu, maka diskursus tentang film ini sering menjadi bagian dari lembaga film. Maka dari itu jarang sekali diskursus tentang film bersikap kritis terhadap lembaga film itu sendiri. Sebaliknya, para teoritisi berusaha mengambil posisi dari yang simbolik, namun Metz melihat bahwa posisi ini berbahaya, persis karena khayalan para teoritisi juga ikut terlibat. Dengan kata lain, film memberikan masalah kritis dalam upaya membedakan yang baik atau objektif dari yang diinginkan. Dalam sebuah telah psikoanalitis mendalam tentang penanda sinematografis, yaitu tentang materialitas dari film bukan yang ditandakan. Metz berusaha membandingkan film dengan tataran proses primer yang ada dalam teori Freud. Hal ini membuat aspek dorongan mulai dipikirkan. Cara imaji memberikan kepuasan bahwa cara penonton film itu mirip dengan bermimpi dan bahwa cara metafora atau metonimia itu hampir sama dengan mendekati proses pemikiran primer yang didasarkan atas kondensasi dan perpindahan. Pertama-tama, aspek dorongan menyarankan adanya kepuasan dalam mengamati yang terlihat di layar dan lebih jauh karena ketidakrelannya film itu sendiri. Kepuasan penonton tidak datang dari subjek itu sendiri, tapi bersifat narsistik, yaitu bersifat imajiner. Ketidakrelan penanda sinematografis memunculkan upaya pembandingan antara mimpi dengan imaji. Bayangan dalam cermin, seperti mimpi, film memiliki kualitas halusinasi yang pada saat yang sama perlu menghadapkan penafsiran seperti pengalaman pertama sang anak di depan cermin yang diungkapkan oleh Lacan. Film juga memberikan kepuasan, tentu saja tidak seperti pada cermin, tubuh penonton tidak tampak di layar. Selain itu, penonton juga sadar bahwa gambar itu hanyalah sekedar gambar imaji itu sendiri. Meskipun demikian, Metz berpendapat bahwa proses identifikasi masih tetap penting. Hanya sekarang penonton melakukan identifikasi dengan dirinya sendiri dan diri sendiri sebagai suatu tindak pencerapan murni. Dalam kegelapan bioskop, para penonton menjalankan beberapa skenario Freudian yang datang dari ketidakrealan penanda film itu. Secara khusus, nafsu untuk melihat, voyeurisme, dan fetisisme mulai menonjol. Masing-masing dari hal ini merangsang dorongan yang sampai pada satu titik di mana objek tidak diperlukan lagi agar kepuasan bisa tercapai. Voyeurisme membangkitkan adegan primitif seorang anak yang melihat orang tuanya sedang melakukan hubungan seksual. Posisi voyeuristik adalah posisi pasif yang mensyaratkan adanya jarak antara mata dan objeknya. Fetisisme setara dengan pengganti penis yang sudah dikastrasi. Ini adalah satu cara penolakan ketiadaan penis objek real dan mengagumi film sebagai suatu teknis ilusi yang canggih. Apakah sampai pada halusinasi dan penipuan, Metz hampir menyimpulkan bahwa penonton sebagai penonton itu sendiri tidak menyukai ketidakrelaan film.
Hal yang sama bisa dikatakan tentang perlakuan Match pada film dan mimpi seperti halnya pada para penonton sebagai kaum pedis. Ini karena bila mimpi dan halusinasi sering membawa kekacauan antara realitas dan ilusi, itulah sebabnya Freud melihat mimpi sebagai sebuah psikosis. Maka bisa dikatakan bahwa tanda memberikan penanda sinematis justru pada saat ia dialami sebagai ilusi. Ini juga sejenis kepuasan yang sama dengan yang disebut Lacan sebagai trompe oil, trompe oil dalam lukisan yang bukannya mengelabui, melainkan tampil dalam dirinya suatu sebagai penampakan murni, singkatnya sebagai ilusi. Banyak yang merasakan bahwa analisis Metz tidak terlalu menekan aspek ini, karena ini pula lah maka seorang penulis mengatakan bahwa Metz ikut memberikan sumbangan pada kekacauan yang berlangsung dalam teori film antara subjek panoptikal Foucault yang dikuasai identifikasi sangat kuat dan apa yang tampil di layar dengan teori Lacan tentang subjek pengamat di mana ilusi selalu dianggap sebagai ilusi. Demikian tentang Christian Metz. Terima kasih.